Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama-sama kembali dalam kajian spesial bulan Ramadan bersama channel YouTube MZT Malang Raya. Pemirsa, dimanapun Anda berada, pada sisa-sisa daripada bulan Ramadan ini, utamanya di 10 terakhir hari ini, entah kita bisa apa yang kita lakukan, tetapi marilah kita usahakan untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mengandung unsur ibadah, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu-waktu kita di sisa bulan Ramadan ini. Maka dari itu, alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk mengkaji dan membaca kitab, berusaha untuk mengkhatamkan kitab Ar-Risalatul Jami'ah, dan kita sudah sampai pada kajian tasawuf sepertiga terakhir dari kitab ini. Bagi yang pemirsa miliki kitabnya, kita bisa melihat sampai pada kalimat wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala, di mana penyakit hati yang harus dihindari adalah seseorang pelit terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kikir, bakhil, istilah bahasa Arabnya adalah bakhil, mungkin dalam istilah Indonesianya kikir ataupun pelit. Nah, bima ujaballahu ta'ala, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah dari kelebihan-kelebihan hartanya. Sebetulnya pelit ini tidak hanya untuk harta dan materi saja. Pelit ini bersifat luas terhadap apa kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu ilmu, ataukah itu fisik, ataupunkah itu tenaga, ataupun itu pengetahuan yang dia miliki. Sehingga pelit ini tidak hanya dalam tanda kutip termaktub dalam kategori terhadap harta saja, tetapi apapun yang seseorang miliki yang dia bisa memberikan manfaatnya terhadap orang lain dan dia tidak mau memberikan manfaat tersebut kepada orang lain, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai pelit. Maka dari itu, pelit ini termasuk daripada penyakit hati yang harus kita hindari. Dan selanjutnya, penyakit hati yang harus kita jauhi, pesan daripada Al-Habib Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu adalah suudzon billah. Ini adalah salah satu maksiat yang berbahaya juga. Suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah, dan bi khalqillah, dan berburuk sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku adalah sesuai dengan prasangka hamba terhadap aku. Jadi inilah yang harus kita ingat ketika seseorang itu hendak keluar kemanapun dia berada dan apapun hajat yang dia miliki. Jikalau seseorang sebelum dia lakukan hajatnya, ataupun seseorang ketika keesokan harinya dia mengatakan, hari ini mudah-mudahan toko saya yang akan buka ramai seperti kemarin. Nah, maka ini adalah prasangka yang baik, prasangka yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi doa bagi orang tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkabulkan dan insya Allah akan menyesuaikan prasangka hambanya dengan takdir apa yang dia inginkan. Namun tatkala seseorang sudah pagi harinya berprasangka buruk terhadap Allah, mohon maaf, ini mungkin sering terjadi pada kalangan seseorang yang memiliki mitos kurang baik, sehingga yang mana mitos tersebut menjadi keyakinan dan dia tanamkan dalam hatinya, dalam mitos tersebut, maka sehingga
mitos itu menjadi prasangka buruk, preseden buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan disesuaikan. Maka karena Allah Subhanahu wa taala diprasangkakan buruk seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Ini mungkin pernah diceritakan oleh salah seorang famili kami, di mana mungkin sering kita mendengar ya, kami mohon maaf, ketika ada seorang ibu yang hamil, kemudian banyak pantangan-pantangan yang harus dia hindari. Contoh misalnya kalau ibunya ucapan-ucapan yang beredar di tengah-tengah masyarakat, ketika istrinya hamil maka suaminya tidak boleh memancing, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh menumpahkan darah. Dalam artian di sini adalah membunuh hewan, atau tidak boleh hal-hal yang lain yang mungkin sudah beredar di tengah-tengah masyarakat, presiden buruk tentang hal itu. Juga yang sampai pada kami cerita kejadian nyata adalah di mana seorang ibu hamil dalam mitos di kalangan masyarakat tersebut tidak boleh memakan pisang yang gandeng, atau pisang yang dalam satu kulit itu terdapat dua buah pisang. Dua buah pisang dalam satu kulit, pisangnya gandeng. Istilah mungkin istilah medisnya adalah istilah sananya ya, pisang kembar siam. Maka dalam pantangan mereka, mitos yang beredar di kalangan masyarakat tersebut adalah kalau seorang wanita yang hamil dan makan pisang gandeng tersebut, maka dikhawatirkan anaknya adalah nanti kejadiannya seperti ini, anaknya menjadi gandeng ataupun kembar siam. Maka ibu hamil yang mendapatkan kabar dari orang tuanya seperti itu, bahkan orang tuanya sendiri yang mengatakan, kenapa kamu makan pisang seperti ini? Nanti anakmu akan seperti ini, anakmu akan sama dengan pisang itu gandeng. Subhanallah, ucapan orang tua tersebut, ucapan orang tuanya, orang tua si perempuan itu menjadi pikiran dan presiden yang masuk dalam pikiran ibu hamil itu, yang menjadi dia ingat terus, menjadi pikiran dan menjadi negative thinking bagi ibu itu, ibu yang hamil, sehingga menjadi pikiran sehari-hari sampai tibalah waktu melahirkan. Subhanallah, qadarullah, ternyata anak yang dilahirkan sesuai dengan apa yang menjadi prasangka buruk dari orang tua dan menjadi dia pikirkan sepanjang hari tersebut. Itu adalah salah satu contoh daripada suudzon billah, atau prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita jauhkan mitos ataupun presiden yang kita sangkut pautkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu takdir Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Hendaknya mari kita memberikan positive thinking ataupun husnudzon, kita berprasangka yang baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mentahqiqkan atau mengkabulkan dan mewujudkan sesuai dengan prasangka baik kita. Dan juga suudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, suudzon kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa untungnya sebetulnya kita suudzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun suudzon tersebut betul, kita tetap mendapatkan dosa. Tapi kalaupun suudzon itu tidak betul, kita mendapatkan dosa tapi prasangka kita tidak betul terhadap orang lain. Dan selanjutnya penyakit hati yang mungkin perlu kita hindari adalah wat-tasghir lima azzamahu min ta'ah au ma'siyah. Selanjutnya yaitu adalah meremehkan daripada apa yang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah ketaatan atau kemaksiatan. Kembali lagi kepada apa yang telah kita pelajari, bahwasannya tidak ada hal yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita melihatnya entah itu kebaikan, kemaslahatan ataupun keburukan, kita tidak melihat kecilnya hal tersebut, tetapi kita melihat kepada siapa kita melakukan kebaikan tersebut, keburukan apa yang telah kita lakukan, kepada siapa kita melakukan keburukan tersebut. Dan di dalam hadis kita mendapatkan riwayat la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah engkau meremehkan perbuatan baik
sekecil apapun itu, karena kita tidak tahu dalam perbuatan itu, kema'rufan, kebaikan yang kecil itu mungkin di situ terdapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita selamat dunia akhirat. Tetapi kita juga tidak tahu dalam hal kemaksiatan, keburukan sekecil apapun, tetapi jikalau keburukan itu terdapat murka Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah yang bisa membahayakan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan memberikan kita taufik serta hidayah dan inayahnya, memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mudah melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiat, istiqomah beribadah subhanallah, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menuntaskan bulan Ramadan ini dengan penuh pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bersih, suci daripada dosa-dosa dan mendapatkan banyak pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.